pelajaran kita pada hari ini. Ada baiknya kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai lagi, Ibu mau cek dulu. Sudah siap peralatannya? Buku, pena sudah? Sudah. Kalau gitu ada sampah? Coba. Ini satu sayang. Oke. Kantongin dulu nggak apa-apa. Nanti baru dibuang ya. Udah fix kita. Ibu absen dulu. Siapa sih yang hari ini nggak masuk ya? Ahmad. Ali Aisyah. Oh tadi yang tadi ya, upacara tadi ya. Arjuna, Citra. Oh belum dipanggil, mohon maaf lupa siapa nak? Oh iya, Vicky Anugrah sudah dipanggil, oke? Dia lupa terus ibu kelewatan namanya ya. Oke, jadi untuk kita berarti 25 siswa yang ada di kelas. Kita lanjut ke pembelajaran materi ke bab 2. Siap? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau ngetes semangatnya. Semangat nggak sih Ibu, anak-anak Ibu hari ini? Tes dulu, kita ice breaking dulu biar tambah semangat. Guys, mau berdiri apa duduk? Duduk aja. Duduk apa berdiri? Berdiri. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Oke, kita dua berdiri aja. Ini namanya tepuk pagi, siang, dan sore. Kalau tepuk pagi itu 1 kali, tepuk siang 2 kali, sore 3 kali, malam. Tapi Ibu tambahin di sana ada gerakannya, gitu ya? Karena malam kan bobok ya. Atau ada yang begadang? Stop dulu deh begadangnya. Oke, kita mulai pagi, siang, malam. Oke, baru tes ya. Nanti kalau ada salah Ibu tempel stiker. Tapi Ibu yakin semuanya sudah bisa ya. Pagi, sore. Oke. Pagi, sore. Oke, malam. Oke, tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Oke, good job. Semangat semua, tepuk tangan buat diri kita. Oke, silakan duduk. Kayaknya udah semua ya. Bisa mulai kita kalau semuanya udah konsentrasi. Oke. Hari ini kita akan memulai bab baru. Bab barunya tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Bukunya udah disiapin, silakan dibuka halamannya. Halaman bab 2 ya. Oke, sebelum kita memulai materi bab 2, bab 1 kemarin ada yang masih ingat gak sih? Kita belajar apa bab 1? Silakan angkat tangannya nak. Rangga dulu, oke. Rangga. Pendapatan nasional. Bisa dijelaskan Rangga sedikit tentang pengertian pendapatan nasionalnya? Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dalam satu negara selama 1 tahun. Good job. Iya, pendapatan yang diterima oleh suatu negara dalam 1 tahun. Tadi ada yang mau coba, Jeffrey. Oh ya udah, mewakili ya. Ada yang mau coba lagi? Bisa, pendapat saya beda Bu. Kayaknya sama semua ya. Sesuai di catatan ya. Oke. Jadi pendapatan nasional masih terkait dengan materi kita hari ini, pertumbuhan dan pendapatan ekonomi. Iya, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ya nak ya. Oke, next. Kemudian adakah kita langsung aja deh kayaknya. Lihat dulu sebelum kita memulai, ada KD-nya. Ada tujuan dari pembelajaran yang harus dicapai. Untuk KD yang pertama, menganalisis konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya. Jadi ini yang kegiatan kita. Oke. Selanjutnya
pertumbuhan dengan tepat. Pastinya. Langsung ke kata kunci kita hari ini. Jadi ada nilai karakter, ya, pendidikan karakter yang ada di dalam tercantum di dalam materi ini. Pertama, religius, kreatif, tanggung jawab, rasa ingin tahu, gemar membaca, disiplin, dan peduli lingkungan. Ya, jadi diharapkan anak-anak sekalian dapat mengimplementasikan materi dan nilai-nilai karakter ini. Ya, kemudian kata kunci hari ini 4 materi. Ya, jadi 4 materi yaitu pertumbuhan, faktor-faktor, kemudian teori pertumbuhan dan rumusnya gimana menghitung laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Next, kata konsepnya ya. Jadi yang akan kita bahas itu di poin yang atas. Pertumbuhan itu hari ini. Pertumbuhan, kemudian definisi, teori dan cara menghitungnya. Sebelum memulai mengkaitkan gimana sih untuk pertumbuhan ekonomi ini kan dikaitkan ke pendapatan per kapita. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan ekonomi ini? Ayo, kira-kira. Rangga lagi? Oke. Siapa Rangga? Pemerintah. Oke, 1. Penduduk. Badan apa? Badan kita. Badan apa? Oh iya, badan usaha ya. Oke, 3. Menurut pinter itu. Udah benar semua ya. Tapi untuk menjawabnya lebih tepat, ini ada video, silakan kalian tonton dulu ya. Oke, ternyata dia assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam katanya ya. Sebelum ke video ya, dia kan bilang assalamualaikum. Nanti di dalam hari ini 2 kali pertemuannya ada project yang harus kita selesaikan. Project itu namanya gallery walk ya. Jadi nanti Ibu akan membagikan kelompok. Sebelum Ibu masuk ke video tadi ya. Jadi Ibu skip dulu videonya. Ibu jelaskan dulu hari ini kita mau ngapain sih? Kalau dengerin Ibu macet kayaknya udah bosen deh ya. Sekarang Ibu lihat kalian yang kerja, Ibu hanya duduk santai aja di depan ya. Sekaligus memantau. Jadi gimana caranya? Nanti ada LKPD yang Ibu bagikan. Ya. LKPD ini berisikan langkah-langkah pengerjaan proyek kita. Proyek kita gallery walk semuanya nanti akan dibagi 5 kelompok. Pembagian ini akan membuat mading. Kata kerennya gallery walk. Tapi intinya kita membuat mading. Ya, pemilihan kelompoknya itu dari kalian sendiri. Oke, dari kalian sendiri ya, bukan dari Ibu. Jadi harus bertanggung jawab dengan pilihannya. Caranya gimana, Bu? Ini. Ya, jadi ada 5 gambar. Gambar pertama gambar apa? Oh, udah hafal semua. Mungkin sudah seminggu sekali kali ya kunjungan ke pasarnya. Ya, pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Yang kedua, itu taman, betul, taman Cindo ya, Kabupaten Musirawas. Yang ketiga, apa? Yes, ya, Kota Palembang. Ciri khasnya apa? Iya, ada tambahannya LRT itu. Yang keempat, sirkuit. Apa? Yes, sirkuit Sentul. Yang kelima, ada gambar Garudanya. Di mana ini? Ibu kota Nusantara. Iya, Rangga. Ibu kota Nusantara kita nanti. Jadi master plan-nya. Jadi udah dibuat gitu. Sekarang kalian inginkan gambar yang mana? Ya, jadi satu kelompok minimal 5. Jadi sudah ada pilihannya. Oh, aku mau gambar yang pertama. Ya, oh aku mau gambar yang kedua. Nanti berdasarkan pengelompokannya, berdasarkan gambar. Bisa? Sudah ada jawaban di dalam diri masing-masing? Oke, bentuk kelompok. Mulai, silakan. Sudah? Pastikan kelompok 1. LKPD-nya silakan. Bos Kesri dan kawan-kawan. Kelompok 2. Rangga dan kawan-kawan. Kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Ini pembagiannya udah berdasarkan pilihan kalian sendiri. Kelompok 5. Yes. Silakan dibagi mahasiswanya, semuanya dapat.
jawab dalam pertumbuhan ekonomi, itu bisa dilihat dari video. Kita nonton dulu santai. Jadi untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi yang sudah dijawab awal oleh Rangga tadi, siapa yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan ekonomi di suatu negara, khususnya negara kita? Jawaban oleh Rangga tadi apa enggak? Pertama, pemerintah. Kedua, penduduk ya, rakyatnya sendiri. Yang ketiga tadi tambahan sama coba badan usaha. Ya. Jadi jawabannya di dalam video tadi, siapa sih badan usaha itu? UMKM. Iya, usaha kecil dan menengah itu jadi jawabannya. Artinya tadi udah disebutkan bahwa tahun 2020 54% pertumbuhan ekonomi itu ditunjang atau dibantu dari UMKM sendiri. UMKM itu bukan perusahaan besar yang banyak pegawainya, enggak. UMKM itu ya dari usaha rumah tangga ya. Sekarang di lingkungan kalian pasti ada kan usaha rumah tangga? Coba ada apa aja? Ada yang bisa sebutkan? Oh iya, menjahit, kemudian apa lagi? Menanyam, jualan ya. Kopi? Iya, kopi itu baru ini apa? Istilahnya kontribusinya juga tinggi itu ya, usaha kopi itu. Kemudian ada lagi? Padi, penggilingan padi ya. Kemudian ada tempat apa tuh yang air terjun itu dari bidang apa coba? Yes, seperti itu saja juga ikut bantu dalam pertumbuhan ekonomi. Ya, Ibu rasa sebagai pengantar sudah ada gambaran pertumbuhan ekonomi ini kaitannya ke dalam kehidupan sehari-hari itu ada. Ya, sebelum kita lanjut lagi, jadi kita harus tahu dulu sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu apa sih? Jadi pertumbuhan ekonomi itu suatu proses ya. Jadi intinya itu pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari pendapatan naik. Itulah kenapa kata Ibu tadi di awal bahwa pertumbuhan ekonomi ini masih ada kaitannya kepada materi pendapatan. Oke, sampai sini masih gampang kan? Aman? Lanjut. Jadi ada itu apa tuh? Faktor? Ada berapa faktor? Silakan, ada SDA, SDM, akumulasi modal. Oke, dari 7 faktor tersebut itu kan masih bisa lah dicari referensinya di buku. Kalau masih ada nggak paham, boleh ditanya dengan Ibu. Mau dijelaskan bagian yang mana? Rangga, tingkat inflasi dan suku bunga. Oke, nomor 7. Tadi di dalam video sudah terjawab sebenarnya. Video terakhir. Pada tahun 98-2000 itu terjadi inflasi besar-besaran, ya kan? Di video tadi ada apa sih kan? Yang ada gambarnya orang demo. Siapa yang lahir tahun 99? Nggak ada ya. Ini baby semua ya. Tahun 99 itu terjadi krisis moneter. Jadi inflasinya tinggi sekali. Yang dari harga dolar ke harga 1 dolar rupiah 2.500 menjadi 16.000 tadi kan? Itu inflasi. Otomatis kalau sudah seperti itu collapse
Kalau lihat rumusnya mungkin bingung di PNBRT, PNBRT kurang 1, gampang nggak? Jadi PNB itu pendapatan nasional tahun, misalnya ditanya 2019, artinya tahun 2019 dikurang 2018 dibagi 2018 dikali 100. Lanjut. Contoh kasusnya. Jadi 98 PNB-nya 32.600 miliar. 36.305 miliar. Cara menghitungnya. Tuh, 36.305 dikurang 32.600 dibagi 32.000. Nih, kan sama ya? Yang ujung 32.000 sama pembagiannya 30. Oke, setelah ini kita ngapain? LKPD udah dapat semua? Oke, lihat dibaca LKPD-nya. Jadi di sana pembagian kelompoknya udah jelas ya. Kelompok 1 membahas Kota Lubuk Linggau, kelompok 2 membahas Kabupaten Musirawas, mewakili yang ketiga mewakili gambar apa? Kota Palembang. 4 sirkuit Sentul Jakarta. Kelompok 5 IKN ya. Oke. Kelompok 1 Ibu jelaskan lagi. Jadi pengertian pembangunan ekonomi, perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta faktor-faktor yang mempengaruhi ditambah dengan deskripsi gambar. Ya, deskripsi gambar. Jadi dicari sumber materinya. Jadi sumber materinya dicari referensinya, nah ya. Setelah dicari referensi, kita tuangkan ke dalam kertas warna boleh, kertas polos juga boleh untuk digabungkan di dalam satu media yang namanya galeri wall atau mading kita tadi. Nanti Ibu bantu membagikan apa saja yang dibutuhkan dalam kelompoknya. Silakan kerja dulu, cari informasi dari sebaik-baiknya. Boleh pinjam buku di sini banyak kan? Jadi boleh dari sumber referensinya, buku atau sumber referensi lain, internet. Oke? Bisa? Bisa lanjut ya. Ibu kasih waktu berapa nih? Kapan? Kapan selesainya? 1 hari? 2 hari? Hari ini pokoknya sumbernya udah selesai ya. Sumbernya udah selesai, udah temukan semua. Besok kita tinggal menggabungkannya dan terbentuk menjadi mading per kelompok. Bisa? Jadi ya, oke, silakan dimulai. Kerjakan sambil bertanya, Ibu izinkan. Sambil dibaca ya, lihat pedomannya, lihat di LKPD. Jadi jadwal kita udah janji, jadwal kita hari ini pokoknya referensinya udah lengkap, tinggal ditempelkan aja buat besok. Ibu mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan buat kotak. Warnanya boleh ya, apa LKPD-nya nanti yang kelompok dulu, jadi boleh dilangsungkan, bagi aja tugasnya ya, bagi boleh. Itu kertas warnanya boleh kalian tuliskan materi yang bisa kalian masukkan ke dalam mading ya, boleh tapi kayaknya untuk ya ditulis, oke. Boleh ya, jadi madingnya itu kreasi kalian sendiri, ditambahkan foto boleh, ditambahkan apa namanya tuh, glosarium boleh, istilah-istilah ekonomi boleh, kemudian ditambahkan materi tambahan juga boleh. Jadi penilaian Ibu berdasarkan kelompok hasilnya ya. Jadi nanti bisa tergambar dari madingnya. Nah, jadi dibagi aja biar mudah. Boleh pakai pena warna boleh. Waktu kita 20 menit ya kurang lebih. Ayo, batuk dijajak konsentrasinya nah.
uangnya, ya, dibagi. Dibuat model juga nggak apa-apa, nak. Misal kertas warnanya digunting, misal bentuknya love atau bentuknya segitiga, supaya kreasi kalian, ya. Nanti kan akan ditempelkan di karton. Gimana? Ada kendala kelompok 2? Bagiannya apa? Batasan bentuk ekonomi acara ini, ya. Kemarin kan sudah ini kasih mana? Iya. Jadi boleh lah ini langsung digunting aja rumah tangga. Gunting atau ditempel, ya. Ini yang jelas glosarium bisa diambil, bisa dimasukkan, ya. Dituliskan di kertas warnanya. Oke, yuk start kegiatan. Berdiri boleh, berdiri di tempatnya masing-masing. Mulai sedikit dulu, ya, tanpa panas, tanpa semangat. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Hitung bertepuk wow mulai. Jeffrey. 1, 2, 4, 5. Wow. 8, wow. 10, 11, wow, 13, 14, wow. 16, 19, wow, 19, 20, wow. 23. wow, 25. Yes, tepuk tangan. Fokus lagi, jangan net lagi. Go, proyek kita. Kalau biar mudah, misal si Ahmad mau bikin bentuknya jangan kotak, misal mau bikin segitiga, gunting aja langsung gitu. Ada. Materi tambahan. Kelompok berapa tadi? 4. Kelompok kan enggak? Ini indikator. Nah, bahas cari materi indikator ini mana yang non-moneter. Kemudian mana lagi dari masalahnya. Ciri khas ya, ciri khas Palembang. Oh, judul wali kota Palembang. Yang materi siapa? Harus ada materinya. Ini apa masalahnya? Masalah pembangunan ekonomi. Oke. Indikator. Robert apa? Hah? Kosong. Robert apa? Oh, bagian penting. Oh, gitu. Kerjasama yang baik dan tidak benar ya. Pembagian yang jelas, yang penting dalam kelompoknya bekerja sama. Asal sama-sama deal ya. Oh, tambahan gambar ya, good. Bisa. Jadi diperkirakan isi gambarannya apa ya? Logis, masih sibuk LKPD. Bantu ini dulu dong kayaknya. Paket. Dan gambar tuh. Materi siapa? Kelompok 2. Yang bagian materi. Enggak juga. Jadi ada bagian materi. Nah, ada yang nulis glosarium. Dibagi lah. Iya. Oh. Iya. Bayang ding. Saya Pak Pacong. Jadi kan adik itu kan teman-teman nanti kalian teman-teman kalian kelompok lain bisa lihat. Masalah. Kota Palembang. Ibu masalah. Indikator persalinan ahli ada. Masalah juga ada. Ya, oke. Dijabarkan juga boleh. Ya. Good. Bagian dekorasi ya. Dekorasinya Robert dan Wawan. Apa lah? Terserah. Semampu kalian, semuat mading kalian.
Iya, terserah. Bisa satu itu, tapi tulisannya agak besar ya, karena kan teman kalian yang akan baca nanti keliling. Tulisannya agak besar. Ini kan Ibu, bisa kalian pilih mana yang menurut kalian mau masukkan ke Madi, terserah. Coba Ibu. Kelompok 2 bahas tentang musyawarah. Enggak, maksud Ibu materinya. Pengertian bangunan ekonomi bagian siapa? Materi ya? Iya kan? Di kelompok 2 dulu. Iya, sejarahnya. Terus pengertian ekonominya? Pembangunan, perbedaan pertumbuhan ekonomi? Logis. Oke, perbedaan. Dekorasinya boleh ya, ditambahin dekorasinya boleh. Sudah. Nah, biar tidak digawein lagi Mak Usi itu. Udah fix. Ini dekorasi udah siap. Belum. Harus semangat ya. Oke, waktunya udah habis ini. Kita siap-siap dulu. Prepare. Sudah? Kalau sudah, fokus lagi ke Ibu. Nanti kegiatannya bisa dilanjutkan di rumah ya Nak. Jadi materinya dipersiapkan, harus fix. Besok tinggal tempel ke Madi. Ya? Oke? Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu mau refresh dulu materi kita tadi. Rangga, logis? Bisa duduk Nak? Oke, kita stop dulu kegiatan. Stop dulu kegiatan ya. Jadi Ibu mau tahu sih hasil yang didapat kalian hari ini apa ya? Ke pelajaran hari ini saya menjadi tahu bagaimana faktor pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, Yes. dan sistem untuk menguatkan ekonomi itu. Oke, ada 3 ya? Ada 3. Ada tambahan lagi? Pertumbuhan ekonomi, Mm-mm. faktor, Ya. teori, dan rumus. Iya, ada 4 atau 5 enggak jadinya? 4 dong. Jadi ada 4 ya. Hari ini kita membahas tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua tentang faktor. Yang ketiga tentang Iya, yang kelima 4 rumus tentang menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Good job. Untuk proyek bukan Ibu minta, kita tadi udah janji bahwa harus selesai besok. Artinya proyeknya boleh dibawa pulang, tapi bentuknya besok dibawa lagi sudah berbentuk yang tinggal ditempel. Ya, jadi misal ini kelompok 5 nih kurang lebih mungkin baru 40%. Nih udah dalam bentuk seperti ini ya, udah siap tempel. Kata Ibu tadi boleh. Jadi tadi Ibu sudah lihat, sudah nilai keaktifannya. Mulai dari kelompok 1 Ibu lihat baru sekitar 40% lah. Tapi udah ada rencana. Kelompok 2 juga seperti itu. 3 good job. Yang kelompok ketiga ini, kelompok 3 sepertinya dia kewalahan karena cuma 3. Kelompok 4 kewalahan karena cuma 3 ya. Oke, tapi tetap semangat ya kelompok 4. Go, semangat. Karena udah jam mau pulang ini Bu. Oke, nggak apa-apa. Lanjut kelompok 5. Oke, udah fix ya. Oke, berhubung waktu kita udah habis, kita tutup dulu pembelajaran hari ini. Silakan Rangga. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, ya, udah selesai. Hati-hati di jalan nanti pulangnya Nak ya. Jangan lupa tugasnya dipersiapkan untuk besok. Besok kita masih lanjut proyek. Oh ya, Ibu besok pokoknya siap tempel, oke? Ibu mau dengar doa.